يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Rasulullah ketika ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ayyul islami khair? Ya Rasulullah, dari gerangan perbuatan amalan yang pernah engkau berikan kepada kami selaku umatmu, berikan yang paling baik. Gerangan apa perbuatan dan amalan yang paling baik yang patut kami utamakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man la ta'rif. Yang pertama yang engkau lakukan adalah memberikan makan sebagai bentuk sedekah dan kasih sayang, sebagai bentuk investasi dari sebuah keimanan dan hati dan yang penuh ketulusan, berbagi sesama atas rizki yang pernah Allah titipkan kepada kita. Dan yang kedua yang Rasulullah sabdakan adalah engkau ucapkan salam kepada orang yang engkau ketahui dan kepada orang yang tidak engkau ketahui. Disinilah sampai sebuah lisan yang telah Allah ciptakan kepada hambanya, ada sebuah aturan dan norma yang dijadikan sebagai syariat dan tuntunan. Bagaimana mulut yang telah Allah ciptakan untuk kita memberi rasa kedamaian, memberi rasa kelapangan berupa untayan-untayan doa tanpa batas. Disinilah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Tidaklah kalian semuanya bisa masuk surga kecuali dengan syarat kalian harus beriman dulu. Dan tidaklah kalian beriman kecuali kalian harus merealisasikan keimanan kalian dengan cara menebar kasih sayang. Ala adullukum ala syai'in in fa'altumuhu tahabbtum. Maukah engkau aku berikan sebuah ramuan amalan yang jika engkau lakukan engkau akan saling mencintai satu sama lainnya. Disinilah amalan yang Allah beri, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita semua. Afsus salama bainakum. Tebarkan salam layaknya ketika di langit yang ketujuh, ketika kaki dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai sebuah tempat yang tak seorang pun dari makhluknya mencapai tempat itu, bersujudlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Penghormatan yang penuh keberkahan diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sang pencipta langit dan bumi. Lantas jawaban yang diberikan Allah adalah assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kesejahteraan hanya untukmu wahai Nabi, dan rahmat Allah terkucur untukmu dan keberkahan. Inilah yang kemudian menjadi sebuah tuntunan. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Dalam sebuah ayat Allah firmankan, jika engkau masuk dalam sebuah rumah-rumah,
maka ucapkanlah salam kepada dirimu sendiri. Salam yang kita ucapkan baik di dalam rumah kita sendiri maupun rumah orang lain, tahiyyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Salam yang kita ucapkan itu bukan lisan yang hanya bergoyang, tapi salam itu adalah doa yang Allah berikan sebagai sebuah penghormatan dari Allah yang Allah ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salam itu akan menuai keberkahan bagi yang mengucapkan dan bagi orang yang mendengar dan menjawabnya. Disinilah tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhaltum buyutakum fasallim alaihi. Maka jika kalian masuk ke dalam rumah, ucapkanlah salam bagi seisi rumah. Yakun barakatan tayyibah alaika wa ala ahli baitika. Yang Rasulullah jawab adalah sesungguhnya salam yang kita ucapkan tak lain itu akan balik kepada diri kita sendiri berupa nilai keberkahan bagi yang mengucapkan dan keberkahan bagi penghuni rumah yang kita masuk di dalamnya. Disinilah penuh keberkahan yang Allah janjikan dan yang Rasulullah sabdakan dalam hadis-hadisnya, sehingga Rasulullah SAW acap kali mengajarkan kepada kita, ma min muslimin yaltaqiyani, tak seorang muslim berjumpa, wa yusallim alaihi, dan salah satunya mengucapkan salam, wa yusafihu, dan mengadahkan tangannya untuk bersalaman, illa tahatat dzunubuhuma. Salaman dan salam yang diucapkan satu sama lain itu akan menggugurkan dosa, baik yang mengucapkan ataupun yang menjawab salam. Di sini kemudian salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika dua orang muslim berjumpa, siapa di antara mereka yang berhak, siapa di antara mereka yang wajib, siapa yang di antara mereka yang lebih mulia untuk memulai mengucapkan salam? Kemudian Rasulullah SAW pun menjawab, Allahumma billahi ta'ala. Sesungguhnya di antara dua muslim yang sedang berjumpa, yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang memulai dulu salam. Disinilah sebagai sebuah amalan yang begitu sangat ringan. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan jika kalian diberikan sebuah kehormatan, balaslah kehormatan itu, yang berlebih ataupun minimal sama. Lihat kepada sebuah kepribadian akhlak baginda Rasulullah SAW ketika Siti Aisyah yang sedang berjalan bersama baginda Rasulullah SAW menjumpai kelompok Yahudi yang dengan sengaja orang-orang Yahudi itu mengucapkan assalamu alaika ya Muhammad, racun dan matilah engkau wahai Muhammad. Mendengar seperti itu, Siti Aisyah segera menjawab dengan lantang. Dia pun berkata, assalamu alaik wa la'natullahi alaik wa ghadiballahu alaik. Dijawab oleh Siti Aisyah, racun dan matilah engkau wahai orang Yahudi, laknat dan murka Allah untuknya. Kafa bika ya Aisyah. Rasulullah SAW kemudian bersabda kepada Siti Aisyah, cukup, tidak usah engkau menjawab keburukan dengan keburukan. Fa inni ajabtuhum wa alaikum. Cukup ketika engkau mendapatkan sebuah penghinaan, balaslah dengan tanpa menggunakan kata-kata yang kotor. Ucapkanlah kepadanya wa'alaikum, dan begitu juga atas kalian semua. Ini yang kemudian diajarkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW ketika kita jumpai Tufail bin Ubay yang berjalan diajak dengan Abdullah bin Umar masuk ke dalam sebuah pasar. Tak lain yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar
Di sekian penuh pasar dengan orang itu diucapkan salam ke sana, salam kemari, salam ke sana, dan salam kemari. Tufail pun akhirnya terbengong. Kenapa dia datang ke pasar mengajakku, tidak membeli apapun, tidak menawar apapun, tidak juga membawa barang apapun. Kemudian Abdullah bin Umar pun berkata kepada Tufail, wahai Tufail, sesungguhnya aku hanya bermaksud datang ke pasar itu menggapai sebuah keberkahan dengan mengucapkan salam ke setiap orang yang kita tahu dan yang tidak kita tahu. Inilah sebuah amalan yang ringan yang patut kita contoh, bagaimana Islam itu selalu menebar kedamaian. Islam tidak pernah mengajarkan kebencian. Islam hanya mengajak kepada umatnya untuk hidup damai dan mendoakan satu sama lain.